Stop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang obat-obat gagal jantung ya. Yang pertama pesannya tetap
selalu sehat ya, jaga kesehatan, jaga semangat, tetap 5M. Oke. Share about medicine for decom kondis. Oke. Jadi obat-obat gagal jantung. Saya yakin teorinya sudah dapat banyak. Apa gagal jantung itu? Kemampuan jantung untuk memompa darah secara efektif hilang. Masih punya kemampuan, tetapi tidak efektif. Itu sudah dikatakan sebagai gagal jantung. Ya. Atau kalau bahasa Inggris namanya heart failure. Atau kadang-kadang CHF, congestive heart failure. Atau dekompensasi kordis. Ya. Itu semuanya menunjukkan merupakan terminologi yang substansinya muaranya sama, yaitu ineffectivity atau ketidakefektifan jantung dalam memompa darah dengan berbagai macam sebab. Nah, kita lihat anatomi harus masuk ke dokter harus di luar kepala ya, anatomi jantung itu. Mulai dari ventricle atrium sinistra, katup bicus mitralis, masuk ventricle sinistra, katup aorta ya ini ya. Kemudian ke seluruh tubuh, kapiler, aliran darah balik venule ke vena cava inferior, vena cava superior, masuk ke atrium dextra, ada katup namanya katup tricuspidalis, masuk ke ventricle dextra, menuju ke paru-paru ada katup namanya katup pulmonalis, dari paru-paru oksigen CO2 dikeluarkan, oksigen dimasukkan di alveolus, kembali lagi ke jantung atrium sinistra. Itu terus-menerus seperti itu. Ya, terus-menerus seperti itu. Ini jantung dilihat dari posisi anterior. Ya. Ada dilihat dari posterior. Ya, dilihat dari posterior. Arteri koronaria, ya. Jadi jantung itu sebagai tempat untuk memompa darah ke seluruh, termasuk juga ke organ jantungnya sendiri. Darah yang keluar dari aorta itu akan dipompa ke seluruh organ tubuh, termasuk organ tubuh itu adalah ke jantungnya sendiri. Melalui apa? Melalui arteri koronaria. Ya, arteri koronaria. Nah, sekarang penyebab gagal jantung, saya tidak banyak main di sini, tetapi intinya beginilah. Dari anatomi ini saja kita sudah bisa menduga-duga ya. Ini kan gagal jantung itu karena jantung dipaksa bekerja lebih keras dan dalam jangka waktu yang lama. Gagal jantung selalu proses yang terjadi secara kronis. Tidak ada yang akut. Berbeda dengan gagal ginjal ya. Kalau gagalnya ada ARF, akut renal failure. Kalau gagal jantung apa? Maka penyebab yang paling sering adalah hipertensi misalnya. Hipertensi itu kan jantung kan memompa darah kan lebih kuat, lebih berat. Ketika dia memompa darah lebih berat, maka kemudian kemampuan jantung lama-kelamaan akan berkurang. Sehingga dalam hipertensi ada namanya left ventricle hypertrophy. Mestinya di sini ventrikelnya dia hipertrofi ventrikelnya besar dia. Miokardiumnya dia besar karena dia ada left ventricle hypertrophy. Lalu itu lama-kelamaan kan lelah. Ya, kalau lelah lama-kelamaan menjadi lemah. Gitu. Keadaan katup juga seperti itu. Baik katup itu ada dua ya, katup stenosis katup maupun insufisiensi katup. Stenosis itu apa? Stenosis itu katup jantung tidak bisa membuka sempurna, berat, kaku katupnya. Itu stenosis. Insufisiensi, katup jantung tidak bisa menutup sempurna, londot. Nah, dua-duanya itu menyebabkan apa? Inaktivitas dari pengisian jantung. Pengisian ke
apakah ke atrium atau ke ventricle. Konteks di sini kalau catur tricuspidal dan bicuspidalis ya berarti pengisian ke ventricle-nya tidak efektif. Kalau ventricle-nya tidak efektif, maka ke seluruh jantungnya, ke seluruh organ tubuhnya juga tidak efektif. Itu sudah menuju ke arah gagal jantung. Sehingga ada penyebab salah lambung seperti ini, disfungsi sistolik, disfungsi diastolik, penurunan kontraksi, bisa karena kekuatan kontraksi, misalnya pada kardiomiopati, infak miokard, ya. Sering infak miokard nanti komplikasinya adalah dikonkordis. Atau hipertrofi ventrikel akibat overload volume yang berlebihan, ya. Atau hipertensi pulmonal, pressure overload, ya. Atau disfungsi diastolik, keterbatasan pengisian ventrikel atau pengurangan pengisian ventrikel yang masuk ke ventrikel itu berkurang. Ya. Bisa karena hipertrofi ventrikel, bisa karena miokard infark, bisa karena ischemic, bisa stenosis tadi, atau mitral ventriculus tidak. Nah, secara klinis kita mengenal sebagai decom cordis sinistra dan decom cordis dextra. Ya. Kita membayangkan kalau sinistra itu berarti ya, penyebabnya apa? Ada efek forward, ada efek atau gejalanya apa? Ada efek forward dan efek backward. Efek backward itu efek yang sebelum masuk ke jantung kiri, efek forward itu efek-efek yang terjadi yang keluar dari jantung kiri. Jelas dia akan penurunan tekanan si darah sistemik. Cepat lelah. Kenapa lelah? Karena suplai darahnya berkurang, oksigenasi ke sel-sel otot berkurang, maka oksigenasi ke otak juga berkurang. Terjadi peningkatan heart rate. Apa ini? Ini sebenarnya usaha kompensasi jantung untuk meningkatkan suplai darahnya. Sehingga dicepat. Cuma cepatnya dia tidak berkontraksi kuat. Jadi dia hanya bergetar. Cepat tapi dengan kontraksi yang lemah. Jadi CO-nya itu berkurang. Atau stroke volume-nya dia berkurang. Stroke volume-nya berkurang. Karena stroke volume-nya berkurang, dia akan meningkatkan heart rate untuk apa? Mendapatkan CO yang setara dengan ketika normal. Awalnya kan seperti itu. Jadi sebenarnya urutannya sebelum terjadi gagal jantung itu atau dikompensasi cordis itu ada fase sebelumnya namanya kompensasi cordis. Ada kompensasi. Jantung masih bisa mengkompensasi gitu. Lama-lama menjadi dekompensasi, tidak bisa lagi mengkompensasi. Efek backward itu efek-efek yang mau masuk ke jantung kiri. Kongesti di paru, bendungan di paru, karena apa? Tidak bisa masuk ke jantung. Dyspnea jelas, paru-paru menjadi sesak. Jika berat lama-kelamaan, terjadi gagal jantung kanan, karena apa? Ventrikel kanan yang mau masuk ke paru akan terbendung, terhambat. Nah, ketika terjadi gagal jantung kanan, itu sudah merupakan CHF, congestive heart failure. Kalau gagal jantung kanan, efek forward-nya efek yang menuju ke paru-paru, efek backward-nya efek yang menuju ke jantung kanan, ya. Penurun aliran darah ke paru-paru, efek forward ya, penurunan oksigenasi darah, kelelahan dan sebagainya. Oke, ini saya kira nanti di ranahnya Dr. Ian atau Dr. Nanda ya. Stage-nya ada dua, ada yang pakai NIHA, ada yang pakai AHA ya. New York Heart Association maupun American Heart Association, ya, silahkan. Ada yang pakai 1, 2, 3, 4, 5, ada yang stage A, B, C, D, tapi sebenarnya muaranya sama ya. Stage A, pasien risiko tinggi gagal jantung, misalnya hipertensi, coronary artery disease, diabetes. Stage B, sudah ada penyakit jantung tapi tanpa gejala gagal jantung, misalnya LVH, left ventricular hypertrophy, mitral insufficiency, atau myocard infarction ya. Stage C, pasien dengan gagal jantung dengan gejala awal gagal jantung. Dyspnea default, sesak ketika aktivitas, fatigue, kelemahan, retensi air, udim, dan seterusnya. Stage C, dia harus hospitalisasi ya. Maximal symptom and sign. The patient must be hospitalisasi. Nah, algoritma. Kalau stage A tadi kan belum ada gejala gagal jantung, maka kontrol faktor risiko, risk faktornya dikontrol. Kalau dia merokok ya dia harus berhenti. Hipertensi, diabetes, hiperlipidemia ya dia harus dihenti. Jadi modifikasi lifestyle jelas ya, olahraga ya. Kemudian dorong stop merokok, obati serikat lain.
Kalau punya aterosklerosis koroner serebral, maka kemudian obat-obatnya itu sesuai dengan obat-obat kontrol resikonya ditambah dengan ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi ini sebenarnya kelompok apa? Kelompok dikelompokkan dalam kelompok antihipertensi, ya. Tetapi kan ini kan mengontrol, ya, meningkatkan kekuatan kontraksi. Stage B, ya. Semua terapi stage A, ya tadi ya sesuai kaus saja, kemudian ACE inhibitor, kemudian mulai diberikan beta blocker juga, ya. Nah, kemudian stage C, ya. Stage C tambah ACE inhibitor, beta blocker, kemudian ada diuretik dan dikoksin. Kita nanti mungkin yang paling banyak di sini, karena nanti yang ACE inhibitor dan beta blocker itu kan mungkin sudah dibicarakan di antihipertensi, ya. Diuretik dan dikoksin, ya. Diuretik mengurangi load volume, jadi sehingga menyebabkan ringan beban jantung. Dikoksin itu meningkatkan kekuatan kontraksi dari jantung, ya. Jadi apa itu? Inotropik positif, ya. Inotropik positif. Beberapa terapi yang lain bisa diberikan sesuai dengan kondisional, ya, sesuai dengan pasien. Misalnya antagonis aldosteron, angiotensin, AIRA, nitrat, hidrolase, dan sebagainya. Ya, ini saya kira sudah di hipertensi, ya, mestinya di blok-blok di sini, ya. Intinya apa? Intinya adalah pada angiotensin ini, kan angiotensin inhibitor, terjadi penghambatan terjadi angiotensin 2. Padahal angiotensin 2 itu menyebabkan apa? Peningkatan total peripheral resistance, peningkatan blood volume, peningkatan tekanan darah. Sehingga ini kalau dihambat itu menjadi turun, gitu. Menjadi turun. Penurunan dari model vertikal, fibrosis miokard, penurunan apoptosis, pelepasan norepinefrin, vasokonstriksi, dan sebagainya. Jika bermakin memburuknya fungsi miokardium dan menurunkan 20-30% mortalitas. Jadi fokusnya kalau di gagal jantung ini sebenarnya adalah ACE inhibitor bisa mencegah pemburukan fungsi miokardium. Miokardium itu apa? Miokardium itu adalah otot jantung yang memang dia berfungsi untuk kontraksi jantung. Contohnya captopril, ramipril, tandolapril. Nah, ini kalau diberikan sejak awal 30 jam pasca 30 jam pertama pasca serangan miokard infark, ya, maka akan sangat baik mengurangi kerusakan miokardium. Ya, jadi orang-orang dengan miokard infark atau ACS, akut coronary syndrome, itu dia akan berkembang menjadi dekomkordis. Dan itu kemudian progresivitasnya dihambat dengan sejak awal diberikan golongan ACE inhibitor. Beta blocker, ya, mengurangi denyut jantung, ya, menghambat pelepasan norepinefrin melalui hambatan reseptor beta, menghambat sekresi renin, ya, dan juga berefek sentral. Nah, riset mengatakan carvedilol, metoprolol, bisoprolol dapat mengurangi sudden death 40% dan menurunkan risiko kematian akibat gagal jantung yang umur besar 26%. Ya, jadi tentu setiap pemberian obat itu harus ada indikasi, kontraindikasi. Jelas ini ada kontraindikasinya, nanti ada enggak, misalnya beta blocker. Kalau dia penderita asma, jangan berikan beta blocker, gitu. Kalau kemudian heart rate-nya memang dia sudah bradikardis, jangan berikan beta blocker. Ya, jadi ini walaupun dia ada efek farmakologis yang baik, indikasi, tetapi harus dilihat apakah ada kontraindikasi atau tidak. Nah, carvedilol itu adalah blok alpha adrenergic, ya, punya efek anti endotelin, sehingga mengurangi efek-efek pada sistem saraf simpatis.
Untuk beta blocker nanti bisa dilihat dosisnya seperti ini ya. Tetapi sekali lagi dos itu sebenarnya sifatnya adalah personalized. Ya, personalized. Ini kan hanya patokan dosis secara umum. Tapi dosis itu yang betul adalah individual. Apalagi kalau kita bicara tentang konsep farmakogenetik itu sangat individual. Nah, diuretik. Diuretik. Ini juga sudah dibicarakan di apa itu mestinya di antihipertensi. Apa tujuan diuretik itu? Ini kan adanya retensi cairan, kongestivum, sehingga dengan adanya diuretik, cairan-cairan ini akan dikeluarkan, sehingga beban jantung akan berkurang, mengurangi beban jantung. Yang kedua, memperbaiki kualitas hidup, memperbaiki kualitas hidup. Ya. Yang ketiga adalah menghindarkan hospitalisasi, karena mengurangi sesek, mengurangi sesek, menghindari hospitalisasi. Ada macam-macam diuretik, ya. Tentu nanti tergantung dari pasien. Ya, tergantung pasien. Apakah perlu fast diuretik atau cukup diuretik? Apa? Ya sih. Ya. Ya. Diuretik TS itu diuretik lemah. Ya. Dia tidak sekuat loop diuretik. Maka kapan penggunaannya? Kalau memang dia hanya untuk maintenance, karena ini kan ada plus minusnya. Apa minusnya? Karena dia lemah ya dia tidak sekuat. Ya, mengurangi seseknya dia kurang. Tapi plusnya ada. Apa plusnya? Karena dia diuretik lemah, maka risiko hipokalemianya dia juga rendah. Jadi semua itu ada plus minusnya. Loop diuretik itu kuat. Yang paling sering digunakan pada gagal jantung, apalagi pada CF dan masuk ke emergensi itu loop diuretik dia. Injeksi intravenal itu cepat. Itu kelebihannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya ya dia menyebabkan resiko hipokaleminya dia sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya, dosisnya sekali lagi dosis sebenarnya adalah bersifat individual. Ini adanya dosis rata-rata average generic saja ini. Ya. Tapi dosisnya sebenarnya individual dan tergantung dari kondisi klinis. Ya. Kalau dia tidak terlalu sesek, ya mungkin tidak sampai ke 20 mg per hari. Ya. Kalau untuk maintenance misalnya, tidak ada UTIM, tidak ada sesek. Ya. Tapi kalau dia sesek sekali, dia bisa lebih dari 160 mg per hari misalnya. Juga dilihat dari fungsi ginjal, clearance kreatininnya. Clearance kreatininnya. Kalau kurang dari 20, ini kan sudah sangat berat ya. Maka bisa diberikan ini. Kemudian waktu paronya juga 0,3 sampai 3,4. Lihat ini. Nah, sekarang digitalis. Digitalis dulu adalah sebenarnya obat atau senyawa dari bahan alam. Dari obat namanya digitalis lanata. Tumbuhannya namanya digitalis lanata. Ya, digitalis lanata.
Tapi kemudian sekarang sudah dibuat sintetik. Sudah dibuat sintetik. Nah, apa efek utama dari digitalis itu? Inotropik positif dan kronotropik negatif. Inotropik positif itu berarti apa? Dia meningkatkan kekuatan kontraksi. Jadi dia bekerja pada sistem saraf otonom ya, simpatis, meningkatkan kekuatan kontraksi jantung sehingga menambah kekuatan. Ingat rumus CO adalah cardiac output adalah stroke volume dikalikan heart rate. Ya. Dari stroke volumenya dia ditingkatkan itu. Supaya apa? Supaya CO-nya meningkat. Kalau CO-nya meningkat nanti yang darah ke seluruh tubuh menjadi meningkat sehingga gagal jantung suplai darah meningkat dan gejala-gejala gagal jantung akan berkurang atau hilang. Yang poin yang penting diketahui adalah di Comcordes, CHF dan sebagainya itu tidak bisa sembuh sempurna. Dia akan sangat tergantung kepada kebutuhan obat dan juga asupan cairan dan makanan. Maka sering nanti penggunaan digitalis itu jangka panjang, itu sangat panjang. Ini berarti nanti kita maintenance-nya itu harus cermat. Karena digitalis itu adalah neuroterapeutic spektrum. Ya, neuroterapeutic spektrum. Atau spektrumnya sempit. Spektrumnya dia sempit. Yang kedua adalah mengurangi frekuensi denyut jantung. Ya. Jadi dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal itu kan denyut jantung kita 60 sampai 100, stroke volume kita kan 70. Misalnya kita ambil tengah heart rate kita itu adalah 70, maka CO itu kan sekitar 5 liter. CO itu apa? Jumlah darah yang dipompa dalam waktu 1 menit itu 5 liter. Bayangkan ya, jantung, hanya sekepal tangan, dalam waktu 1 menit dia memompa darah selama 1 menit 5 liter. Gimana kalau kemudian dalam waktu 1 jam, dalam waktu 24 jam, dalam waktu umur kita berapa? 20 tahun. Misalnya. Maka itu betapa beratnya beban jantung. Nah, kronotropik tadi ada mengurangi denyut jantung itu sebenarnya maksudnya adalah mengefektifkan kerja jantung. Ya. Kalau cepat itu kan tidak efektif karena cepat dia tidak kontraksi ya, bergetar ya, sama seperti fibrilasi ya, seperti bukan fibrilasi tapi seperti ya. Kita ambil contoh mudahnya seperti itu ya. Maka dikurangi, tetapi kemudian kekuatan kontraksinya itu ditingkatkan. Jadi dari yang cepat kontraksinya lambat menjadi lambat, tapi kontraksinya dia kuat. Ini fungsi dari digitalis. Nah, mekanisme kerjanya bagaimana? Inotropik tadi, meningkatkan kekuatan kontraksi tadi. Menghambat enzim natrium kalium ATPase sehingga natrium intrasel bertambah, kalsium intrasel bertambah. Ini mekanisme molekulernya seperti ini ya, mekanisme selulernya seperti ini. Kemudian meningkatkan kalsium intrasel, meningkatkan arus masuk atau intake, meningkatkan pelepasan dari cadangan. Akibatnya apa? Ya tadi meningkatkan kekuatan kontraksi. Nah, jadi inotropik positif, kekuatan kontraksi miokardium ditambah, peningkatan curah jantung, tekanan vena berkurang, ukuran jantung mengecil, reflektasi kardi diperlambat. Jadi diperlambat tetapi efektif itu. Efek dari digitalis itu langsung atau tidak langsung, langsung berarti ke miokardium, ya, tidak langsung yang saraf. Nah, efek langsungnya apa? Meningkatkan kekuatan kontraksi miokard dengan kontraksi isometrik isotonik. Jadi standar adalah natrium kalium ATPase. Peningkatan arus masuk
kalsium ke intrasel. Menurunkan potensial istirahat diastolik, ya. Memperpendek masa potensial aksi, ya. Beberapa tulisan yang keburu-buru. Efek tidak langsung tadi saraf otonom. Ya, kemarin kita belajar ya adrenergik, kolinergik, simpatimemetik dan parasimpatimemetik, simpatolitik, parasimpatolitik, ya, antikolinergik, antiadrenergik gitu ya. Coba bolak-balik nanti. Efek tidak langsung adalah efek lewat saraf otonom. Dengan cara apa? Pemendekan masa potensi aksi dan masa refraktif. Kemudian perubahan pada SA node, ya, AV node, ya, dan serabut di atrium. Jadi kerja jantung itu ingat ya, ada kalau otot tangan itu kan root muscle, otot polos, otot rangka, maka dia bekerja adalah volunter. Kalau otot jantung miokardium itu, sekalipun dia secara anatomi dia adalah otot rangka, otot lurik, ya, tetapi secara fungsional dia itu adalah smooth muscle, otot polos, ya, otot polos. Nah, ini perubahan pada SA node, AV node, dan serabut di atrium. Nah, efek digitalis pada kardiovaskular adalah menurunkan aktivitas simpatik atau apa ini? Simpatolitik. Simpatolitik. Politik. Sehingga apa? Meningkatkan hemodinamik, memperbaiki perfusi darah ke ginjal, udemnya berkurang. Jadi digitalis sendiri itu mempunyai efek mengurangi udem, tetapi bukan dengan cara reabsorpsi pada tubuh seperti diuretik, bukan. Ya, tetapi meningkatkan profil hemodinamik akibat efeknya pada simpatolitik. Yang kedua, peningkatan kontraksi jantung. Ini yang penting. Ini kan dua efek ini yang penting di dalam dicom cordis. Satu, mengurangi beban jantung dengan diuretik, dan yang kedua meningkatkan kekuatan kontraksi. Dan dua efek itu bisa dirangkum dalam satu obat namanya digitalis. Walaupun digitalis itu yang menonjol adalah peningkatan kekuatan kontraksinya, sedangkan diuretik yang menonjol adalah penurunan beban jantungnya, penurunan load-nya, overload volumenya. Sehingga dalam tadi kalau sudah stage 3, stage 4 tadi kan dikombin, ada digitalis, ada digoksin, ada diuretik, fosdiuretik. Dalam kondisi akut, ya, akut misalnya maksudnya akut itu eksaserbasi akut, ya, prosesnya kronis tapi dia proses sekali itu kombin digitalis dengan ini UV itu, dan kemudian ada digitalisasi. Farmakokinetik. Absorpsi per oral sangat sebagai makanan, sehingga kemudian sebaiknya adalah dalam keadaan perut kosong, digoksin ya. Jadi nanti kalau praktek itu sering kita mendapati pasien gagal jantung datang dengan sesek, Anda lihat kakinya udem, itu sudah gagal jantung. Anda itu kompetensi dokter mengobati gagal jantung itu ya. Berikan digoksin, diuretik ya, kemudian bilang ini tidak berikan bersama makanan. Bagaimana kalau bersama makanan? Ya boleh, tetapi akan mengurangi absorpsinya. Ya. Kemudian hindari interaksi dengan kaolin, pektin, kolesteramin. Ini kan obat-obat untuk apa ini? Ini obat-obat anti diare, ini adalah dislipidemia. Ya. Perlu sekitar 1 minggu tercapai steady state concentration, CSS, konsentrasi steady state. Karena tes tengahnya 1-2 hari.
yang ada digoksin, ada digitoksin. Ya. Yang generasi baru nomor digitoksin itu bioavailabilitasnya 100%. Jadi dia lebih baik dari digoksin. Tapi preparat yang banyak beredar adalah digoksin. Ya. Distribusinya lambat karena volume distribusi besar. 6 liter per kg itu. Kemudian juga karena adanya gagal jantung, sehingga menyebabkan distribusi menjadi lambat. Istilahnya memperlambat kadar mantap. Nah, kadar mantap itu kadar CSS itu karena jantungnya dia gagal, maka mompa ke seluruh tubuhnya kan juga pelan-pelan. Itu memperlambat distribusi. Distribusi obat termasuk eritrosit, obat sekarat, jantung. Kemudian eliminasi. Digoksin dieliminasi terutama lewat ginjal. Sehingga apa? Gangguan fungsi ginjal akan bisa berefek, harus dirubah dosisnya, harus di-adjust dosisnya. Jadi kalau nanti ada gagal ginjal maka dos harus dikurangi. Tes tengah eliminasi adalah 1,6 hari. Ya. Digitoksin hampir 7 hari. Artinya apa? Nanti kalau untuk maintenance lebih nyaman dengan digitoksin, cukup seminggu minum 1 tablet. Ya. Kalau digoksin ini bisa sehari 1 tablet atau 2 hari 1 tablet, tergantung dari kondisi klinis dari penderita dikomnya. Jadi digoksin itu salah satu metabolit dari digitoksin. Ya. Sehingga efeknya lebih cepat digitoksin daripada digoksin. Nah, rasio terapinya sangat sempit. Yang kita katakan sebagai neurotherapeutic index. Jadi obat itu ada yang broad therapeutic index. Maksudnya apa? Jarak antara dosis terapi dengan dosis toksik itu lebar kalau broad itu. Lebar. Contohnya apa? Vitamin C itu lebar. Amoksisilin itu lebar. Jadi Anda boleh minum amoksisilin 1 tablet, 2 tablet, 3 tablet, 4 tablet, ya 5 tablet, 6 tablet itu masih tidak apa-apa selama tidak ada alergi. Ya. Tetapi kalau digoksin itu sempit. Sehingga apa? Risiko terjadi intoksikasinya besar. Sehingga penggunaan digoksin jangka panjang itu dilakukan namanya TDM. Apa TDM itu? Therapeutic Drugs Monitoring. Monitor terapeutik digoksin. Monitornya apa? Monitor subjektif, monitor objektif, monitor simptom, monitor sains, monitor laboratorium. Apa yang kita lakukan kalau monitor simptomnya? Kalau ada tanda-tanda intoksikasi digitoksin. Kalau ada tanda-tanda intoksikasi digitoksin. Apa tanda-tanda intoksikasi digitoksin? Ya. Adanya gangguan irama jantung, ya, misalnya aritmia, mual muntah ini yang sering ya, mual muntah anoreksia. Jadi nanti kalau pasien di komkordis, Anda obati pakai digoksin ini cepat nanti bagus. Tapi nanti kalau 1 bulan datang ke tempat Anda mengeluh, dok saya mual-mual muntah anoreksia gitu, Anda pikirkan jangan-jangan itu adalah intoksikasi dari digoksin atau digitoksin. Maka kemudian maintenance dose-nya harus dibuat landai. Ya. Jadi kita modifikasi dosis, tidak harus sehari sekali. Bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, lihat kondisi klinisnya. Termasuk nanti diuretik. Diuretik itu resikonya apa? Resikonya adalah hipokalemia. Itu juga di monitoring ya, dimonitor. Gejala neurologik dari intoksikasi apa? Sakit kepala, lesu, pusing, penglihatan kabur ini agak khas ini. Jadi kalau dia minum digoksin, Anda lihat penglihatan kabur itu, oh ini adalah
intoksikasi dari digoksin. Ya. Ya, ini semua preparat digitalis toksik, tergantung dosisnya, rutenya, dan faktor pasien. Saluran cerna, anoreksia tadi sudah, jantung, ekstraksi itu, blok AV, pokoknya gangguan irama jantung ya, koagulasi darah, SSP, sakit kepala, lelah, penglihatan, dan penglihatan yang kabur tadi. Apa yang mempermudah intoksikasi? Ya, biasanya karena gangguan mineral, elektrol dan mineral ya. Misalnya hipoksia jaringan, hipokalemia. Ini hati-hati ya. Karena tadi kombinasi dari digoksin yang paling sering dengan diuretik. Padahal diuretik sendiri itu menyebabkan atau berisiko hipokalemia. Hipokalemia itu menyebabkan mempermudah terjadi intoksikasi digitoksin atau digoksin. Maka dilakukan tadi TDM, Therapeutic Drugs Monitoring. Itu bisa dilakukan dokter, kalau kita praktek privat ya berarti Anda bilang ke pasien, nanti tanda-tandanya kalau ada gejala-gejala mual, muntah, nyeri kepala, penglihatan kabur, tolong balik lagi ke sini, tolong periksa lagi, tolong obatnya di stop dulu dan sebagainya. Ya. Hipomagnesia, hipotiroid, dan hiperkalsemia. Ini tanda-tanda intoksikasi dari digitoksin. Jadi yang poin dari ini sudah habis ya. Poin dari untuk obat gagal jantung itu sebenarnya adalah 4 ya, yang paling banyak 4. 1 ACE inhibitor, yang kedua golongan beta blocker, yang ketiga adalah golongan digitalis, yang keempat adalah golongan diuretik. Mainnya di 4 itu. Ya. Kalau dia masih stage 1, 2, Anda boleh masih di ACEs dan beta blocker. Lihat apakah ada indikasi kontraindikasi atau tidak. Kalau dia sudah stage 3 dan 4, Anda mulai menggunakan digitalis, digoksin, dan diuretik. Biasanya pasien datang ke Anda itu ya ketika dia sudah stadium lanjut, ketiga dan keempat. Kalau dia masih di 1-2, dia datangnya bukan karena dikomkordis, dia datangnya karena DM, dia datangnya karena dislipidemia, dia datang karena hipertensi dan sebagainya. Dan itu Anda obati sesuai dengan indikasi klinis pada waktu itu, sakitnya apa. Ya. Oke, ada pertanyaan? Saya nanti diminta membuat soal berapa itu tadi? Poin di sini ya, fokus di sini. Nanti kalau praktek, ya sampai saat ini obatnya masih ini ya. Soalnya nanti ada perkembangan obat baru, mesti ada guideline itu kan selalu bisa berubah mengikuti temuan-temuan baru gitu. Ya. Saya kirim PPT ya. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Saya mau rapat sebenarnya. Tadi yang mana? Mohon maaf dokter, izin bertanya dokter. Mohon maaf Prof, izin bertanya Prof. Oh iya ya, karena izin bertanya. Untuk tadi kan untuk stage-nya Prof, untuk tahap gagal jantung ada yang A, B, dan C dan D. Nah, untuk yang A itu kan faktor resikonya tertinggi itu ada hipertensi dan DM kalau tidak salah Prof. Kemudian apakah kenapa DM itu termasuk dari faktor resiko yang tinggi Prof? Apakah karena kegagalan dari
salah satu hormon aldosteronnya atau yang lainnya, Prof. Terima kasih, Prof. Diabetes itu kan sebenarnya gangguan metabolik ya. Jadi nanti orang-orang dengan diabetes kan gangguan metabolik. Sampai Anda akan mendengar istilah sindrom metabolik ya, sindrom metabolik. Orang-orang dengan diabetes itu risiko terjadinya sebenarnya yang ngeling pertama kali diabetes itu dengan ACS, dengan infark miokard, serangan jantung. Ya. Orang-orang dengan diabetes itu risiko terjadinya serangan jantungnya dia lebih besar. Beberapa riset mengatakan 5 sampai 7 kali 10 kali. Kemudian kaitan berikutnya infark miokard dengan dikom itu sangat besar. Ya kan? Infark miokardium. Infark itu kematian miokardium, kerusakan miokardium ya. Akibatnya apa? Padahal miokardium itu kan yang digunakan untuk kontraksi dari jantung. Jadi secara tidak langsung jalurnya seperti tadi ya. Diabetes, infark, kemudian dikom. Walaupun kemudian juga secara langsung namanya diabetes itu kan ada komplikasi makro dan mikroangiopati. Ya kan ya? Apa komplikasi makroangiopati? Semua organ-organ ya itu dia akan terkena efek dari diabetes. Apa itu sebenarnya? Muara dari diabetes itu kan suplai oksigen ke semua organ itu berkurang tapi pelan dan jangka waktu lama gitu. Sehingga kalau di ginjal kena nefropati diabetik, dari neuropati retinopati diabetik, di saraf adalah neuropati diabetik. Di jantung pun, organ jantung pun, dia juga sebenarnya secara pelan-pelan dia akan hipoksiringan yang terjadi sangat lama gitu sebenarnya. Nah, setiap organ yang dia mengalami hipoksi itu kan sebenarnya menyebabkan kemunduran organ itu. Tentu derajatnya sesuai dengan derajat hipoksinya. Nah, diabetes seperti itu. Semua organ akan terkena efek dari diabetes. Gitu ya Mas ya. Kira-kira penjelasannya mungkin seperti itu ya. Kalau saya melihat dari sisi patofisiologi. Ya. Oke, yang lain? Halo? Halo? Sebentar cukup? Saya jam 2 rapat karektorat ini. Please screenshot for documentation this meeting. Coba screenshot. Siapa lagi? Mas Umar Al-Faruq ini. Yang lucu ya gitu. Screenshot Mas Umar. Oke, Bro. Oke, teman-teman, monggo. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sampun, Bro. Sudah, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Tetap hati-hati. 5M, terus sehat, semangat ya. PPT sudah saya send. Saya mungkin membuat sekitar 10-15 sistem saraf otonom, obat-obat otonom dan obat gagal jantung ya. Kalau gagal jantung obatnya 4 tadi ya, intinya ya. ACE, beta blocker, kemudian diuretik dan digitalisir. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Profesor. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba melek, coba.